Semuanya minta perhatian. Duduk siap gerak. Lapor, hari Jumat tanggal 13 September 2024, kelas 11-2 siap mengikuti pelajaran PAI. Baik, kalau itu Pak, pimpin Bapak. Baik, mulai depan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdiri. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Baik anak-anakku, sebelum belajar seperti biasa Bapak cek kehadiran dulu ya. Dan ingat ketika namanya disebut diawali dengan kalimat siap. Baik. 11-2. Iman Siap, hadir. Adinda Siap hadir. Ahmad Rifai Siap, hadir. Ahmad Zaki Siap, hadir. Arjuna Siap hadir. Andin Siap hadir. Anida Siap hadir. ada Aulia Siap hadir. Jenny Siap, hadir. Devi. Siap hadir. Baik. Dinda selanjutnya dia Siap hadir. Farah Siap hadir. Farah Siap, hadir. Farzia Siap hadir. oh belakang Denses Siap hadir. Hamka Hamzah Siap, hadir. masuk ya Mairani ya Muhammad Nur Siap, hadir. baik. Kemudian Fernando ada Mustafa baik ada Najwa Sarah ada Najwa tadi ada baik. Nur Najmi gimana oh nggak ada oh nggak ada ya lanjut tadi Nur Rana ada Putri Tayo ya ada kemudian Rafael Siap, hadir. Oke. Raya Nabil Bandi ada Rini ada Sari Siap hadir. ada baik Saiza Siap hadir. ada Saina Siap hadir. oke Tasya ada Iwana ada Alhamdulillah hari ini ada semua ya Alhamdulillah sehat semua Alhamdulillah dan anak semuanya sebelum belajar seperti biasa kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita. Semoga ilmu kita bermanfaat, kita dikasih kepahaman apa yang baik. Ala hadiniya ila Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi abaina wa abaikum wa ummatina syafiina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Baik anak-anak semuanya, karena kita berada di jam terakhir, sepertinya kalian kefokusannya mulai berkurang. Iya, benar. Kalau jam terakhir biasanya ibarat baterai itu sudah mau habis. Jadi makanya mari kita awali pembelajaran dengan tes berikut dulu ya. Perintah ini perintahnya, gampang sebenarnya perintahnya. Tapi yang perlu itu adalah kefokusan perintah. Contoh seperti yang mungkin Bapak sudah disampaikan, kalau Bapak bilang angkat tangan kanan, berarti kalian mengangkat tangan kiri. Sudah tahu perintahnya ya, sudah jelas ya. Nah jadi sebenarnya coba Bapak akan lari fokusan kalian. Sebenarnya sih kalau lebih repot ya, kalau lebih itu kalau fokusan kalian dicek ya. Baik, 1, 2, kiri.
Mana? Yang itu coba ya. Kalau nggak baik. Turun balik. Siap? 1, 2, 3, kiri. Kanan. Mana? Jadi kalian turun dulu. Begitu satu perintah turun dulu. Jadi kau baik. 1, 2, 3, kanan. Ayo, coba. Kembali ada yang kiri dari dulu bagus jadi. Ada satu. Pagi. Oke, siang. Oke, sore. Malam. Oke, Bapak contohnya pagi, siang, sore, malam. Nah, gitu ya. Baik, silakan. Atau malamnya begini. Ya. Silakan. Dari Bapak yang kembali atau dari Mustafa aja? Oh, baik. Baik, kan tadi sudah diinstruksikan jadi kalau kalau Bapak bilang pagi, tepuk tangannya 1, siang, sore, malam. Iya. Baik, siap semuanya. 1, 2, 3, pagi, siang, sore, malam, siang, sore, siang, pagi. Ih, luar biasa. Hari ini pembelajaran kita masuk ke materi bab berapa? 3. Masih ingat kemarin bab 2 yaitu tentang mensyukuri nikmat, itu kan ya. Kemudian menutup aib, kemudian juga berjanji. Nah, bagaimana nih semuanya? Sudah mensyukuri nikmat yang telah Allah kasihkan kepada kita? Sudah dengan cara? Ya paling tidak mengucapkan alhamdulillah. Seperti itu paling minimal mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat. Baik anak-anak semuanya. Nah, materi yang kita akan pelajari hari ini yaitu tentang bab ketiga, menghindari perkelahian antar pelajar, kemudian minuman keras dan narkoba. Tujuannya adalah kelihatan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah 1, kita lihat. Nah, kalian bisa mengertikan apa itu yang dinamakan perkelahian antar pelajar. Berikutnya, apa saja sih yang menyebabkan sampai terjadinya perkelahian? Bukan perkelahian. Ya, jadi satu kita tujuannya adalah mengetahui pengertian tentang perkelahian. Kemudian apa tadi? Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian. Berikutnya adalah apa? Dampak. Kalau sebuah ada kejadian perkelahian pasti ada dampaknya kan? Nah, kita pun akan mempelajari atau ini adalah dampak negatif dari perkelahian pelajar. Dan yang terpenting, tujuan pelajaran ini adalah apa kira-kira? Adalah solusi. Setiap kalau ada persoalan, kalian persoalan bukan ini? Ya. Persoalan. Nah, kalau persoalan kita cari solusinya. Nah, inilah tujuan yang kita akan mencari solusi dari perkelahian antar pelajar. Nah, makanya anak-anak semuanya hari ini kita belajarnya metodenya adalah metode PBA. Ada itu PBA? Problem Based Learning, artinya kita akan mencari sebuah persoalan dan kita cari solusinya. Bapak akan ini dulu, Bapak tampilkan videonya ya.
kelompok ya, bikin kelompok. Nah masing-masing kelompok nanti ada tugasnya bapak akan kasih tugas-tugasnya. Nah ini bapak udah bagikan kelompok aja ya. Jadi kelompok A4, bapak keempat 1, 2, 3 bapak ya. Nah sudah gini kelompok aja ya biar kita waktunya bersih. Kalau ada siswa atau teman kita terlibat perkelahian antar pelajar, bagaimana yang harus kita lakukan? Cara pencegahannya seperti apa kira-kira? Ya, siapa yang mau jawab? Baik, KM, silakan KM. Mungkin untuk menghindari konflik kayak kita tahu kalau saya kayak pakai emosi sama emosi nih pasti dong kalau sama emosi pasti itu akan terjadi konflik. Iya. Jadi kita itu harus ada salah satu yang kalah turunin ego. Jadi kalau memang egonya sama-sama tinggi itu bakalan terjadi konflik, itu bakalan dari perkelahian pelajar. Jadi kalau memang itu ada salah satu yang kalah atau menurunin ego. Ya, terima kasih. Terima kasih, kita kasih motor naik malam kan
Ya, oke. Kelompok 4 maju pertama. Siap dicatat ya. Baik, berikutnya. Yang maju kedua, kita lihat. Iya, bukannya. 3, baik. Yang pertama 4, yang kedua 3. Berikutnya, kira-kira apakah 1 atau 2 yang maju ke berapa? Ketiga ya? 1, 2, kita lihat. Yang terakhir maju pertama, ya sama. Baik, sudah. Kita baik, silakan. Silakan kelompok 4 untuk menyampaikan. Tetapi harus semuanya, biar nanti ini ada disampaikan dulu kelompok anggota kemudian apa yang mau disampaikan tentang persoalan apa. Ya, biar nanti kelompok yang lain pun bisa menyimaknya. Baik, silakan. Antar pelajar. Dalam Islam, perkelahian dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Islam menekankan pentingnya perdamaian, kasih sayang, dan resolusi konflik yang damai dalam setiap aspek kehidupan. Terdapat beberapa ajaran Al-Quran, bacaan hadis, dan nilai-nilai moral yang diajarkan dalam agama Islam. Salah satunya hadis tentang persaudaraan dan larangan kekerasan. Qala musliman marot. Artinya, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh mengdzaliminya, tidak boleh menyerahkannya pada musuh, tidak boleh mengkhianatinya, dan tidak boleh meremehkannya. Ketakwaan itu ada di sini, yaitu di hati. Dan Yang kedua yaitu hadis Nabi tentang persaudaraan dan larangan kekerasan. Jadi Rasulullah itu sudah banyak menyampaikan pesan-pesan yang menekankan pentingnya persaudaraan di antara sesama muslim dan menghindari segala bentuk kekerasan. Hadisnya itu sebagaimana yang tadi udah dibacakan sama Jaki. yang ketiga, nilai perdamaian dalam Islam. Islam adalah agama yang Tentang perkelahian antar pelajar sangat jelas. Tindakan ini dilarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kedamaian, persaudaraan, dan keadilan yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Dengan mengajarkan nilai-nilai perdamaian, pendidikan karakter, dan kemampuan resolusi konflik dalam pendidikan agama, siswa dapat lebih siap untuk menghindari perkelahian dan perilaku sesuai dengan ajaran Islam. kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih aplaus untuk kelompok 4. Baik, kelompok 4 sudah menyampaikan presentasinya. Baik, berikutnya kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan tentang ingin memberikan pendapat mengenai solusi strategi pencegahan perkelahian antar pelajar. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aldona Vanessa Zahwalia Saputra. Nama saya Adina Zahra Putri Satika. Nama saya Sari Putri Intan Perdani. nama saya Muhammad Nur Syaifullah. Nama saya Dani Saraha. Nama saya Aulia Hamzah. Nama saya Devi Zanovita. Berikut adalah solusi strategi pencegahan perkelahian antar pelajar. Pencegahan perkelahian antar pelajar di perkelahian di kelas yang membuat situasi kelas nggak aman dan guru juga tidak bisa mengendalikan situasi tersebut. Terus juga siswa merasa terancam dan terintimidasi karena terjadi perkelahian itu bisa dapat dampaknya juga bagi kita yang tidak terlibat gitu. Terus ada ketiga yang itu biaya perbaikan fasilitas. Misalkan terjadi perkelahian di kelas ataupun di lingkungan sekolah, itu dapat merusak fasilitas di sekolah dan itu butuh perbaikan dan itu memakan biaya. Lalu yang terakhir ada penurunan keterlibatan guru. Mungkin perkelahian yang sering terjadi juga bisa menurunkan semangat guru. Nama saya Rafael. Nama saya Seza Melinda. Nama saya Nurmadi. Nama saya Fadila. Nama saya Anida. Nama saya Andin. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak negatif dari individu, sekolah maupun masyarakat. Sebelum masuk ke contoh dampaknya, kita harus tahu dulu nih apa sih dampak itu. Dampak adalah suatu resiko yang kita terima dari suatu perbuatan kita. Misalnya kayak dampak dari dampak sekolah itu resikonya apa, kita di sekolah, dan dampak individu resiko kita apa. Nah, di sini kita ngejelasin. Yang pertama ada dampak individu. Dampak individu itu dampaknya sangat serius bagi tubuh kita. Yang pertama ada dampak fisik dan dampak mental serta dampak akademik. Nah, dampak fisik itu menyebabkan kita cedera ringan seperti memar, bengkak. Aplaus buat yang sudah presentasi. Baik. Berikutnya anak-anakku semua, kita bagian kelompok mana nih yang belum nih? Kelompok
1, silakan. Kelompok 1 menyampaikan analisis presentasinya, silakan. Ayo, kelompok 1. Ya, perkenalkan dulu semuanya, dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang apa tadi? Faktor penyebab perkelahian antar pelajar. Ya, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Abimanyu Evan Deddy Setiadi. Nama saya Denny Hidayat. Nama saya Muhammad Fernando Bimi. Nama saya Abigail Aulia. Nama saya Saina. Nama saya Najwa. Nama saya Nurna. Saya Melani Putri. Saya Dia Belasi. Ya, silakan. Maaf. Ya, silakan. Siapa yang mau menyampaikan pertama? Itu bisa menjadi pemicu perkelahian antar pelajar karena mungkin anak tersebut kurangnya dukungan atau kurangnya motivasi sehingga berpikir bahwa kekerasan itu atau solusi apapun itu bisa diselesaikan dengan kekerasan. Jadi kurangnya dukungan atau motivasi atau bisa jadi juga di sekolah misalnya antar pelajar. Yang kedua itu pengaruh teman sebaya. Tentunya teman juga menjadi pemicu ya, karena mungkin sering berinteraksi atau adanya perbedaan pikiran. Gini, menurut kalian apa yang bisa disimpulkan dari masing-masing kelompok tadi? Refleksi gimana refleksinya? Silakan. Gimana? Tadi kelompok satu tentang apa tadi? Faktor. Nah, tadi sudah disampaikannya. Kita refleksi masing-masing kelompok ya. Tadi kelompok 1 mengatakan ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian pelajar. Salah satunya ada faktor apa tadi? Lingkungan. Kemudian pengaruh teman. Nah, semuanya. Menurut Bapak pribadi yang paling dominan dalam mempengaruhi terjadinya perkelahian pelajar apa? Yaitu adalah faktor teman dekat dan jelas lingkungan. Artinya teman juga kalau ada tidak ada dukungan dari lingkungan pun tidak akan terjadi. Tetapi kalau kita lihat dari video-video tadi sudah dijelaskan banget ya, ada satu kelompok siswa yang berapa tadi 2 ya, 1 tapi temannya banyak gitu. Jadi aku satu-satu dulu kan. Nah, jadi teman itu sangat mempengaruhi terjadinya sebuah perkelahian. Kemudian kelompok 2 tadi tentang apa? Dampak. Tadi bisa disampaikan ya dampak. Nah, dampak yang paling dirasakan terjadinya perkelahian antar pelajar itu apa? Dampak fisik. Iya. Tadi di video itu lihat sampai ada yang meninggal. Ya kan, itu kan luar biasa. Sampai orang tua yang nangis-nangis dia izin main, begitu 2 jam kemudian ada laporan anaknya di rumah sakit. Itu luar biasa dampak terjadinya perkelahian antar. Itu Bapak simpulkan dulu. Jadi yang namanya perkelahian antar pelajar adalah sebuah apa tadi yang disampaikan itu adalah interaksi perkelahian itu antara satu orang, bisa 1 orang, 2 orang atau antar kelompok. Kemudian yang faktornya banyak, yang menjadi faktor penyebab perkelahian di antaranya adalah faktor emosi, faktor teman, faktor lingkungan dan seterusnya. Adapun dampaknya luar biasa juga, ada dampak secara fisik, dampak psikologi dan seterusnya. Begitu juga yang terpenting
Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai. Nanti untuk soalnya Bapak kirimkan di link ya. Nanti Bapak akan kirim di Classroom karena ini infokusnya tidak nyala. Sebenarnya sih ada. Nanti Bapak kirimkan di Classroom soal sunatif atau soal formatiknya. Ada pilihan ganda. Baik anak semuanya, sebelum Bapak tutup, Bapak mengingat kembali untuk pelajaran minggu depan kita akan membahas masih bab 2 tetapi bab 3 tetapi subnya berbeda. Kalau sekarang tentang perkalian belajar, pertemuan yang datang kita akan membahas tentang minuman keras, miras. Baik, mari kita sama-sama tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.